semua. Senang sekali nih bisa Paskah bareng. Oke, kakak sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng nih adik-adik semua. Tapi satu yang gak boleh terlupa, sukacitanya. Ayo semuanya tersenyum. Tunjukkan senyum terbaik. Oke, sekarang kita akan sama-sama untuk serukan tema Paskah kita. Jesus is risen and gives me hope. Kak Ita hitung sampai 3. Kita serukan bersama-sama sambil gerakan ya. 1, 2, 3. Jesus is risen and me hope. Oke, adik semua, hari ini ada yang berbeda dengan Paskah kita. Karena hari ini kita semua akan jalan-jalan ke masa lalu. Kita akan pergi ke masa 2000 tahun yang lalu. Supaya kita bisa memaknai Paskah lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelum itu, kita harus memulai ibadah kita dengan doa. Tapi kita akan bangkit berdiri dan bernyanyi bersama-sama lagu LOVE. Semuanya silakan berdiri. Balik. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good look and see God is giving us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Oke, semua bisa kembali pada posisi duduk. Kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Devina. Kak Devina boleh buka video, oke. Oke, adik-adik, yuk sebelum kita memulai dan melanjutkan ibadah kita hari ini, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Adik-adik ikuti Kak Devina berdoa ya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. untuk kebaikan-Mu. Sebentar lagi Lagi kami mau melanjutkan melanjutkan ibadah kami dan juga mau mendengarkan firman-Mu. firman-Mu. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, supaya ya kami kami bisa bernyanyi bernyanyi dan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Devina. Oke adik-adik, kita sudah berdoa. Sekarang saatnya kita berjalan-jalan ke masa lalu. Tuhan Yesus kan sudah datang sebagai manusia nih. Sudah disalibkan, mau mati dan bangkit untuk kita semua. Kak Ita mau tanya, kira-kira itu kejadiannya berapa ribu tahun yang lalu ya? 2000 tahun yang lalu. Wah, pinter-pinter. Pasti semuanya rajin baca Alkitab ya. Wah, keren sekali. Nah, Ayah, kita bisa memaknainya lebih dalam lagi. Sekarang kita akan pergi ke masa lalu melalui mesin waktu. Semuanya pada posisi karena kita akan dalam perjalanan yang panjang. Semuanya posisi siap. Kak Ita akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yesus berhasil sampai ke tempat di mana dia akan disalibkan yang disebut Bukit Tengkorak. Para prajurit di sekelilingnya memakunya di atas kayu salib dan menunggu Tuhan Yesus mati. Sementara Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, orang berteriak kepadanya, "Jika Yesus benar-benar anak Allah, selamatkan dirinya dari kayu salib." Tetapi Yesus tahu bahwa ia akan mati untuk mengampuni umatnya atas dosa mereka. Tiba-tiba kegelapan menyelimuti seluruh negeri dan kemudian Yesus mengembuskan nafas terakhir dan akhirnya mati. Wah, ini ada di mana ini? Itu orang itu kenapa disalibkan? Kenapa dia mati? Wah, Kak Ita penasaran. Adik-adik gimana? Gimana kalau kita langsung tanya aja ke orang-orang yang ada di sana? Permisi. Saya mau tanya, itu kenapa orang itu disalibkan dan mati ya? Sekarang kita sedang ada di Bukit Golgota yang biasa disebut Bukit Tengkorak. Nama yang suram ya. Hari ini Tuhan Yesus disalibkan setelah ditangkap di Taman Getsemani. Orang-orang memfitnah dan mengolok-oloknya. Mereka minta Tuhan
Tuhan Yesus dihukum mati dengan cara disalibkan. Walaupun Tuhan Yesus tidak memiliki kesalahan sedikit pun. Tuhan Yesus orang dari Nazaret. Dia bukan orang yang jahat, melainkan seorang yang sangat baik. Dia suka menolong orang di sini, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan mengajar firman Tuhan. Tapi dia disalibkan dan mati karena cintanya terhadap manusia. Terima kasih sudah kasih tahu adik-adik. Ternyata yang disalibkan itu Yesus. Yesus disalibkan di bukit apa itu ya tadi katanya ya? Di bukit Iya, Yesus mau memberikan dirinya darahnya kita semua. Untuk itu, biar kita selalu mengucap syukur karena perbuatan Yesus, yuk kita sama-sama nyanyi lagu Nothing But the Blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing like the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing like the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Nah, adik-adik, setelah Yesus mati, Yesus dikuburkan di sini nih adik-adik. Pada hari Minggu pagi, para wanita yang merawat Tuhan Yesus pergi mengunjungi kubur Tuhan Yesus dan menemukan bahwa kuburnya kosong dan Tuhan Yesus tidak ada lagi di sana. "Jangan takut," kata malaikat. "Dia tidak ada di sini. Ia bangkit saat ini." Para wanita itu ingat bahwa Tuhan Yesus telah mengatakan kepadanya bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, yuk kita langsung saja masuk ke dalam kuburannya Tuhan Yesus. Wah, batunya bergeser. Ada apa ya? Coba kita masuk ke dalam. Hah? Tubuhnya Tuhan Yesus
adik-adik sekolah minggu datang untuk melihat tubuh Tuhan Yesus. Tapi kok tubuh Tuhan Yesus tidak ada ya? Hai, tadi pagi kami pun mau meminyaki tubuh Yesus dan kami sudah berencana untuk membujuk para prajurit agar menggeser batu. Tapi saat kami sampai di depan kubur Yesus, ternyata kuburnya sudah terbuka. Benar, kami pun sangat kaget. Setelah itu kami masuk ke dalam dan melihat ada 2 orang yang memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka berkata, "Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit." Iya, lalu kami pulang dan memberitahukan kepada para murid yang lain. Tetapi mereka tidak percaya pada kami. Lalu Bapak Petrus bangun dan cepat-cepat pergi ke kubur. Sesampainya di sana, dia hanya melihat kain saja. Dia pun pergi dan bertanya di dalam hati, "Apa yang terjadi ya?" Wah, ternyata seperti itu ya. Ternyata Yesus bangkit. Tapi banyak orang yang tidak percaya. Nah, Kak Ita mau tanya, adik-adik percaya nggak kalau Tuhan Yesus bangkit? Percaya. Juga percaya. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ada yang Ayo semuanya berdiri. Kita akan nyanyikan lagu tema kita sambil menggunakan gerakan Jesus is risen and give me hope. Semuanya berdiri. Kenapa? When darkness covered the sky, Christ is died. On the third day, dawn turned to light. Christ is risen. His resurrection heals and He restores me. He is risen and gives me hope. His name is Jesus Christ. Hallelujah, He is risen. He sets the captives free. Hallelujah, He is risen. He ransoms you and me. Hallelujah, He is risen. My Jesus gives me hope. When darkness covered the sky, Christ is died. On the third day, dawn turned to light. Christ is risen. His resurrection heals and He restores me. He is risen and gives me hope. His name is Jesus Christ. Hallelujah, He is risen. He sets the captives free. Hallelujah, He is risen. He ransoms you and me. Hallelujah, He is risen. My Jesus gives me hope. Hallelujah, He is risen. He sets the captives free. Hallelujah, He is risen. He ransoms you and me. Hallelujah, He is
give me hope. My Jesus, hallelujah, He is risen. Who brought the captives free. Hallelujah, He is risen. He ransoms you and me. Hallelujah, He is risen. My Jesus, give me hope. My Jesus, give me hope. My Jesus, give me hope. My Jesus, give me Yes, selamat duduk kembali semuanya. Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Maka kita akan berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dengan memberikan persembahan kita. Nah, adik-adik silakan siapkan celengannya. Dan juga kalau yang mau transfer disiapkan. Kita akan memberikan persembahan sambil semuanya bersama-sama ya. Unmute, kita akan menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Itu lagu agama ini. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yes, sekarang saatnya kita berdoa untuk persembahan kita
yang akan dipimpin oleh Kak Syuran. Halo Kak Syuran. Halo adik-adik semua. Tadi kita sudah memberikan persembahan ya. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan hari ini. Kakak akan pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Yuk kita semua lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, untuk kebaikan-Mu Untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. di dalam dalam kehidupan Hari ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami. persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami Tuhan ini. berkati orang tua kami. Tuhan berkati orang tua kami. Supaya persembahan ini bisa menjadi berkat Bisa menjadi Berkat untuk kemuliaan Tuhan. kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. 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 Terima kasih Kak Syuran. Oke. Aduh. Wah, kita sudah di mana ini adik-adik? Waduh, ini jalan apa? Itu orang-orang di sana. Jalan Emmaus. Bahagia semua ya. Mereka sukacita semua. Ada yang tahu nggak alasan mereka begitu bergembira? Karena Tuhan Yesus bangkit. Kita langsung tanya saja ke mereka ya. Oke, permisi Pak. Kami mau tanya, kenapa Bapak-Bapak sukacita sekali ya? Iya benar, kami sangat bergembira. Tetapi sebelum ini kami sangat sedih, kecewa, dan bingung. Kami kehilangan harapan saat Tuhan Yesus mati. Terlebih ketika kami tahu kubur Yesus kosong. Iya benar. Banyak dari kami yang berpikir mayat Yesus itu dicuri orang. Dan hal itu makin membuat kami takut dan sedih. Sehingga kami memutuskan untuk pulang ke Emmaus. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menjumpai kami di perjalanan ke Emmaus. Iya benar, itu membuat hati kami bergembira. Kami jadi memiliki pengharapan sebab Ia telah bangkit. Tidak hanya itu, setelah kembali ke Yerusalem dan menemui murid-murid, ternyata Tuhan juga sudah menemui Simon. Lalu kami juga menceritakan apa yang telah kami alami. Bahwa Tuhan Yesus menjumpai kami selama perjalanan ke Emmaus. Sementara kami berbicara, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah kami. Sungguh, Tuhan telah bangkit. Itulah alasan kami begitu sukacita. Wah, Kak Ita sukacita. Adik-adik sukacita nggak? Sukacita banget. Kita Sukacita banget. Adik-adik. Sukacita.
Nah, adik-adik, ternyata kebangkitan Tuhan Yesus telah membangkitkan juga harapan bagi para murid dan juga bagi bapak-bapak tadi dan semua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Tapi ternyata juga memberikan harapan bagi kita semua sampai kehidupan kita sekarang. Nah, adik-adik, Kak Ita mau kita semua siap dalam keadaan tenang. Kita akan menonton sebuah film keluarga dan melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan harapan pada kita dalam kehidupan kita. Dan setelah itu kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ivon. Semuanya selamat menyaksikan. Pak, tolong jangan keluarin saya dari kerjaan ini, Pak. Kerjaan ini penting buat saya dan keluarga, Pak. Mohon pengertiannya, Pak. Gimana nanti saya mau ngasih makan anak saya? Terus sekolah mereka siapa yang bayar? Lagian sekarang gini loh, Pak. Papa saya tuh lagi sakit, Pak. Sekarang kan COVID nih, Pak. Gimana mau cari kerjaan baru? Yang sekarang aja, kalau nyari kerja susah, Pak. Tolong ya, Pak ya. Tolong ya, Pak. Halo, Pak. Aduh, kerjaan rumah nggak ada selesai-selesainya, udah diberesin, udah dibersihin, ada lagi. Anak-anak mau bantuin, belum lagi aku harus bantuin mereka mengerjakan pekerjaan sekolah mereka. Oh iya, si kakak udah kerjain tugas math-nya belum ya? Kakak London, tugas math-nya udah kamu kerjain belum? Kakak nih. Kakak London, kamu lagi ngapain, Kak? Udah dikerjain belum tugas math-nya? Belum. Kakak, kenapa nggak kamu kerjain dulu tugas math-nya? Tanggung. Kakak, kalau kamu kerjain dulu tugas math-nya, habis itu kan kamu bisa main gamenya lagi, Kak. Bentar lagi baru main 15 menit. Selesaikan dulu tugasnya, nanti baru kamu main game lagi ya. Kakak, ayo. Mami ambil nih gamenya ya. Kerjakan dulu tugas math-nya. Kamu harus kerjain tugasmu dulu ya, Kak ya. Ini gamenya Mami hold dulu sampai kamu sudah selesai mengerjakan tugasmu, baru kamu nanti boleh main game lagi. Kakak, Mama, jangan berisik dulu, apa lagi pusing nih? Mama di luar. Kakak yang gak mau nurut sama Mami. Ada apa di sini? Mengapa Papa, Mama, dan Kakak berjauhan? Papa kenapa marah? Mama kenapa marah? Jangan ganggu Mami dulu. Kakak kenapa berantem sama Mama? Itu disturbing banget. Kenapa nggak ada orang yang mau bercerita? Kenapa ikut aku? Kenapa? Gak bisa itu. Gak bisa. Papa, Mama, Kakak, aku tahu karena kesusahan, tapi ada Tuhan Yesus lah yang sayang kita dan membantu kita
Yuk kita berdoa. Abang Arlando yang mimpin doa. Ya. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tahu kesusahan di keluarga ini. Engkau tahu Engkau akan menolong kita karena Engkaulah sumber pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa. Amin. Papa, kita tahu bahwa kehilangan pekerjaan. Tapi Papa jangan khawatir, ada Tuhan Yesus yang menolong kita. Mama jangan khawatir. Kakak juga mau dengar Mama kok. Kita juga akan bantu Mama kerjain pekerjaan rumah. Kakak jangan main game terus. Kakak ngadain tugas kakak dulu. Mama ambil game kakak karena kakak belum ngadain tugas tapi kakak udah main game. Kakak harus taat sama mama ya. Papa, Mama, dan Kakak jangan marah sedih lagi ya. Karena Tuhan Yesus akan menolong kita. Karena Yesus adalah sumber pengharapan dan Tuhan Yesus sudah bangkit dan menang untuk kita. Terima kasih ya Abang sudah ngingetin kita semua. Yeah, thanks for the reminders. Makasih ya Bang Orlando udah ingetin kita untuk selalu berharap dan berdoa sama Tuhan. Benar banget, Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita semua menjadi pengharapan buat kita semua. When the world is hurting, when life is so confusing, I am sure of one thing, God's by my side, yeah. When I'm feeling lonely and I start to worry, I know God, you're near me and you're always by my side, yeah. And I can lift my hands up to you, I can raise my voice and sing. You are who I put all hope in, I will trust you in everything. There is hope, there is hope in the Lord, He is with me each day. I will trust in the day. I have hope in the Lord, He is mighty and good. There is hope in the Lord. When the world is hurting, when life is so confusing,
semuanya. Senang sekali Kak Ivon bisa bersama dengan kalian anak-anak. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantulah kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa bangga punya juru selamat Tuhan Yesus namanya. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Hari ini Kak Ivon akan membawa teman. Wah ya, teman Kak Ivon namanya Hai Hai. Coba kita panggil dia ya. Apakah dia sukacita kayak kamu atau dia lagi sedih ya? Hai, sini. Oh, dia lagi sedih. Tuh lihat, banyak teman-teman, banyak kakak-kakak, banyak tante, ada om, ada kawan-kawanmu. Ayo dong. Ayo. Tuh lihat, mereka udah nungguin. Ayo, kenapa sedih? Kenapa sedih? Ini Paskah ya, anak-anak ya. Aduh, kok jadi sedih gini? Es krimku jatuh. Oh, es krimnya jatuh. Ya udah nanti Kak Ivan beliin lagi ya. Sungguh. Iya, ayo lihat dulu sama teman-teman. Bilang shalom. Hai. Shalom. Iya, tuh ada anak bayi masih kecil. Oh, ada yang 2 tahun, 3 tahun. Iya, ada yang TK, A dan B. Kamu kelas berapa? 1. Oh, mereka ada yang kelas 1 loh. Wah. Sekarang kasih tahu dulu nama kamu siapa. Aku akan kasih tahu namaku ya, kenalan ya. Oke, cepat kenalan. Nama aku Hai Hai. Oh, namanya Hai Hai. Panggilannya? Oh, Hai. Gampang banget ya. Kamu yang udah TKB sama kelas 1 mungkin bisa tahu hurufnya. H, A, dan I. Iya, H, A, dan I. Ada artinya nggak? Oh, ada artinya. H singkatan dari hati. A singkatan dari akal. Wah, H hati, A akal. Iya. I Iman. Oh, iman. Hati, akal, iman tertuju pada Tuhan. Bagus ya namamu. Jadi tadi kamu kenapa tuh es krimnya bisa jatuh? Kan aku lagi makan. Terus aku kesandung. Oh, jadi jatuh. Iya, aku jadi hilang harapan. Gara-gara es krim jadi hilang harapan katanya. Hilang harapanku. Oh ya. Tadi juga ada murid-murid Tuhan loh. Kita tadi udah berjalan-jalan loh ya. Murid-murid Tuhan juga hilang harapan karena dipikir Tuhan Yesus udah mati terus ya anak-anak ya. Tapi ternyata wah, Tuhan Yesus tidak mati terus. Oh iya? Iya, dia bangkit. Makanya harapan mereka tuh murid-murid yang tadinya harapannya hilang turun, naik lagi. Oh, naik ke pesawat. Woi, jangan naik terus. Aku naik. Turun ya. Oke. Nah, sekarang Kak Ivan mau cerita tentang firman Tuhan. Tentang Tuhan yang memberikan kepada kita harapan baru. Ya. Tapi sebelumnya Kak Ivan mau minta tolong Hai nyanyi. Asik, aku suka nyanyi kawan-kawan. Yuk ikut nyanyi sama aku ya. Iya, judulnya itu Yesus Tuhanku dan Sahabatku. Di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, di sana dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau hati kita lagi susah, katanya Tuhan tahu. Hebat ya Tuhan. Iya dong, hebat. Oke, nyanyi ya.
Tuhan tak pernah tinggalkanku. Hatiku susah, Dia tahu kasih-Nya tercurah untukku. Dialah Tuhan dan sahabatku. Tuhan tak pernah tinggalkanku. Hatiku susah, Dia tahu tangan Tuhan bekerja selalu. Beri yang terbaik untukku. Dialah Tuhanku dan sahabatku. Wah, panjang banget nafasnya. Ya, artinya santai nanti habis nafas. Yesus sahabat manusia. Iya, terima kasih sudah mengingatkan Kak Ivon dan semua di sini. Sampai nafas kita berhenti, jantung kita berhenti berdetak ya. Kita bertemu dengan Tuhan di surga. Tuhan tetap menjadi sahabat kita ya. Oke, sekarang kamu jangan sedih lagi, ntar Kak Ivon janji beliin es krim yang baru. Thank you, thank you. Oh iya, dicium ya. Sekarang hai duduk di situ. Kak Ivon mau cerita. Bye-bye dulu sama teman-teman kamu. Kakak, tante, om, aku duduk situ ya. Iya. Kawan-kawanku, dengar firman Tuhan dengan baik. Nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi. Oke, bye. Bye. Oke, nanti kalau ada waktu kita ketemu lagi ya. Sip. Sekarang Kak Ivon mau share screen dulu ya. Oke. Jesus is risen and gives me hope. Wah, hope itu harapan ya. Manusia juga bisa memberikan harapan loh anak-anak. Ya, tapi harapan yang diberikan manusia sama harapan yang diberikan Tuhan beda ya. Kalau manusia itu kadang-kadang sudah janji tapi tidak ditepati ya. Mungkin kayak kamu janji sama mama, oke Ma, aku mau bikin PR, tapi kamu bohong, malah main ya kayak video tadi. Atau mungkin papa mama udah janji, ayo anak-anak nanti hari Minggu pulang gereja kita ke mall ya. Wah, tapi ternyata papa mama nggak menepati janjinya karena mungkin ada keperluan mendadak. Wah, nah terus kita marah-marah. Papa mama katanya mau ajak aku ke mall, tapi papa mama kok batalin sih. Papa mama kasih harapan palsu. Wah, ya itu harapan manusia kadang suka tidak tepat, tidak ditepati ya. Tapi kalau harapan yang diberikan Tuhan, wow ya, pasti ditepati sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia tidak pernah berbohong atau dia tidak pernah memberikan janji palsu. Enggak pernah ya. Nah, kalian mungkin masih ingat nih ya. Waktu beberapa minggu lalu mungkin Tante sama Om cerita di sekolah minggu tentang Tuhan Yesus yang naik keledai. Terus orang-orang di Yerusalem menyambut dia sambil berteriak, Hosana, Hosana, Hosana. Ya, kalian tahu arti Hosana? Hosana itu artinya, Tuhan selamatkanlah saya. Wah, ternyata artinya itu justru menyedihkan ya. Mereka mungkin di sini bersorak-sorai menyambut Tuhan seperti raja, tapi hati mereka lagi susah. Sehingga mereka berteriak Hosana, artinya Tuhan selamatkan saya, Tuhan selamatkan saya. Iya, anak-anak ya. Ternyata
Pada waktu itu orang-orang sedang susah hatinya. Mereka sedang dijajah sama bangsa Romawi. Kejam ya. Jadi mereka hidup tidak bebas. Jadi mereka minta tolong. Tuhan tolonglah jadi raja kami aja Tuhan. Selamatkan kami. Tuhan kan hebat. Tuhan kan keren. Bisa melakukan mujizat macam-macam. Sekarang kami putus asa Tuhan. Kami hilang harapan. Nah, dan Tuhan itu tahu ya manusia di Yerusalem waktu itu sedang susah, tapi Tuhan juga lebih tahu bahwa mereka lebih susah karena dosa. Ya, manusia itu dikuasai dosa dan manusia itu tidak ada harapan lagi. Kenapa? Karena di Alkitab dicatat kalau kita sudah berdosa, hukumannya itu adalah maut atau mati. Ya, matinya itu mati terus, nggak akan hidup-hidup lagi. Ya, Tuhan tahu manusia berdosa. Semuanya termasuk kalian di sini yang masih anak-anak bayi. Wah, itu semuanya berdosa. Ya, Kak Ivon dan juga mungkin orang-orang di luar sana yang tidak ada di Zoom ini semuanya berdosa. Dan Tuhan tahu semuanya harus mati karena dosa. Aduh, nggak ada harapan lagi. Makanya kata Tuhan, aku harus menolong mereka karena mereka sudah berdosa dan sebentar lagi mereka akan jatuh ke dalam penghukuman maut. Wah, ini ada gambar ya. Manusia yang tergantung, kakinya diikat ya oleh beban yang sangat berat ya. Ini hanya gambaran bahwa ini adalah kita anak-anak ya. Ini adalah kita semua loh, termasuk kakak sekolah minggu di sini. Ya, termasuk Kak Ivon, ini adalah kita yang sebentar lagi akan jatuh, terus dahannya patah, terus kita masuk ke dalam jurang. Mati aku. Tetapi Tuhan tahu kita perlu pertolongan. Makanya ada tangan Tuhan yang menjulur dari atas untuk menolong kita. Ya, itu dia ya. Karena dosanya terlalu banyak. Nggak ada lagi yang bisa menolong kita. Kita udah nggak ada harapan lagi. Ya, nih dosa-dosa kita. Ini hatinya gelap. Hati hitam itu menggambarkan hati manusia ini ya. Coba kalau kamu nggak bisa baca, mungkin di sebelahnya ada papa atau mama. Mereka bisa baca. Inilah dosa-dosa yang dilakukan oleh kita semua, termasuk sama papa mamanya ya. Kita sering tidak taat, ya rewel, terus egois, semuanya harus aku paling banyak, semuanya harus aku nomor satu ya. Nggak semua harus kalah, aku yang harus menang. Nah, itu egois ya. Terus kita mungkin bohong, mencuri, apalagi orang dewasa, papa mama ya, kakak sekolah minggu ya, kadang-kadang suka sengaja bohong karena mungkin kita udah punya pengalaman cara-caranya bagaimana ya. Tapi ternyata anak kecil pun bohong itu nggak diajarin, mereka bisa bohong sendiri. Ya, kamu mungkin tidak taat sama papa mama, ya sering melawan mereka. Aduh, sedih banget, itulah dosa. Atau kecil-kecil udah berani mengejek, ya udah gitu aja udah mengejek, itu pun dosa. Ya, terus ada yang marah-marah. Ya, harusnya papa mama yang marahin kita, tapi kita yang marah-marah sama papa mama. Ya, kita yang salah, tapi kita yang marah-marah karena ditegur. Bilang, mama nggak sayang aku, papa nggak sayang aku. Padahal papa mama tegur karena dia sayang kita supaya kita tidak mengulanginya lagi. Ya, apalagi kalau pukul, cubit, tendang. Ya, di sini nih ya. Sering sekali tangan kita digunakan dengan tidak baik. Ada juga yang malas. Ya, nggak mau bikin PR, maunya tidur terus atau maunya main game terus. Bantu mama nggak mau, itu nggak mau, beresin baju sendiri pun nggak mau. Kaos kaki dibuka, lempar ke sana, lempar ke sini. Sepatu di mana-mana, malas sekali nggak mau membereskan. Ya, ada juga yang pelit. Waduh, pelitnya luar biasa. Ya. Karena mau semua buat saya, nggak mau berbagi. Wah, inilah dosa dan itu menyedihkan. Dan karena inilah kita harus dihukum. Karena itu Tuhan datang ke dunia ini ya. Dan caranya tahu bagaimana Tuhan menolong kita. Waduh, Tuhan Yesus menolong kita itu sungguh luar biasa. All out-nya loh, betul-betul Tuhan menolong kita.
menggantikan hukuman kita. Harusnya siapa yang dicambuk sampai luka-luka begitu? Harusnya kita. Kan kita yang salah, ya enggak anak-anak? Ya, Tuhan Yesus itu tidak salah. Tapi dia mau menggantikan hukumannya. Seharusnya siapa yang dipakein mahkota duri? Harusnya kita manusia berdosa, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak salah, ya tidak berdosa. Tapi Tuhan bilang, biar saya saja yang dihukum. Kalian manusia berdosa nggak perlu dihukum, karena aku mengasihi kalian. Engkau ciptaanku, biarlah aku yang menolongmu, biarlah aku yang mati di kayu salib untuk menolong manusia berdosa. Supaya manusia yang putus asa, hilang harapan, yang tadi teriak, Tuhan tolonglah kami, Tuhan tolonglah kami nggak mau dihukum. Supaya mereka dapat sukacita, enggak lagi putus asa, mereka punya harapan lagi. Biarkanlah aku yang mati. Ya, betapa besar kasih Tuhan buat kita. Nah, tetapi manusia yang menyalibkan Tuhan, ya, tentara-tentara yang menyalibkan Tuhan, termasuk orang-orang yang teriak-teriak, salibkan Yesus, mereka lupa bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Dia memang manusia 100%, tapi dia juga Tuhan, ya. Jadi waktu Yesus mati di atas kayu salib, mereka tepuk tangan senang bersukacita. Wih, akhirnya Tuhan mati, ya. Manusia berdosa itu senang, tapi mereka lupa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan membuktikan dirinya Tuhan. Wah, waktu udah dikubur, bahkan pintu kuburnya ditutup, bahkan disegel, ya, distempel tuh sama tentara dan sama Pilatus biar nggak ada yang bisa buka. Tapi karena Tuhan adalah Allah, melalui gempa pintu kubur yang sangat berat itu, wah, terbuka, ya, dan Tuhan bangkit. Nah, ayat firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 57 di Alkitab dicatat, Allah memberikan kemenangan, wah, oleh Yesus Kristus. Allah memberikan kemenangan buat siapa? Buat kita, anak-anak, ya, buat kita yang berdosa, yang harusnya tadi dihukum tuh, tapi melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, akhirnya kita diberikan kemenangan, ya, maut jadi kalah, iya, Tuhan Yesus menang, yeay. Dia memberikan harapan yang baru untuk diri sendiri, ya. Tuhan menjadi sahabat dan juru selamat kita, sehingga kita tidak usah lagi dihukum, ya. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, memang dia akan mati, ya. Kak Ivon suatu saat nanti akan mati loh. Adik-adik di sini juga nanti kamu juga bakal mati nggak? Bakal mati, semua akan mati, nggak bernafas lagi. Suatu saat nanti, entah kapan, nggak tahu, ya. Om tante di sini, kakak sekolah minggu juga semuanya bakal mati. Cuman kita punya harapan, kita mati, tapi kita akan hidup lagi. Nah, itu dia menangnya. Kita di surga akan hidup lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang menyenangkan. Tapi kalau yang di hatinya tidak ada Tuhan Yesus, yang tidak mau terima Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan, tidak, aku tidak mau percaya Tuhan Yesus. Setelah dia mati, ya sudahlah, dia mati saja terus. Hidup di dalam penghukuman, hukum terus. Tapi kalau kita, karena kita percaya Tuhan dan mau diselamatkan, kita akan hidup kembali bersama Tuhan nanti di surga. Nah, jadi ini tubuh kita ini nanti suatu saat akan dikuburkan loh, anak-anak, ya, atau mungkin akan dikremasi, dibakar, ya. Tapi tidak usah takut, karena kita nanti akan hidup lagi bersama dengan Tuhan di surga. Itulah harapan
baru yang Tuhan memberikan kepada kita. Makanya kita jangan lagi berbuat dosa. Ya, kita yang lagi sedih, mungkin di sini ada kakak, ada tante, ada om yang lagi sedih, punya masalah, berat banget menderita. Belum selesai masalah ini, udah datang masalah baru. Ya mungkin papa mama juga di sini masalah di rumah banyak, masalah di kantor banyak ya papa mama ya. Belum lagi sama teman-teman, digosipin mungkin. Atau mungkin kita lagi sendiri kesepian, nggak punya teman lagi. Nah, itu masalah kita. Tetapi jangan lupa, di dalam Tuhan ada harapan baru. Dan Tuhan memberikan harapan baru. Makanya datanglah kepada Tuhan. Cepat-cepat berdoa kalau lagi sedih, lagi susah. Karena Dia adalah harapan kita satu-satunya. Tuhan Yesus adalah harapan kita satu-satunya. Ayo, adik-adik semua, kakak-kakak semua, kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu hati kita sedang susah. Yuk kita nyanyi lagu ini. Tuhan tak pernah tinggalkanku, hatiku susah. Dia tahu kasih-Nya tercurah untukku. Dialah Tuhan dan sahabatku. Tuhan tak pernah tinggalkanku, hatiku susah. Dia tahu tangan Tuhan bekerja selalu, beri yang terbaik untukku. Dialah Tuhanku dan sahabatku. Oke, itu dia. Ingat ya, Tuhan adalah harapan kita. Jadi kalau kamu lagi sedih, lagi susah, lagi pengen nangis, atau mungkin baru dimarahin, hati kita kan gak enak ya anak-anak ya. Cepat-cepat berdoa. Karena Tuhan harapan kita, hanya Tuhan Yesus yang sayang sama kita 100.000%. Wah ya. Jadi kita juga harus sayang sama Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, nanti kalau lagu ini udah jadi Kak Ivon rekam, Kak Ivon akan share ya ke Kak Owin. Terus Kak Owin akan share lagi ke yang lain. Yuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, sahabat kami. Tuhan menjadi harapan kami satu-satunya. Tuhan, mungkin sekarang papa mama kami, kakak sekolah minggu kami, om tante dan juga kami sedang ada masalah. Kami sedang susah hati, kami menderita, kami sedang banyak persoalan di rumah yang belum selesai. Tuhan, tolong supaya kami tidak meninggalkan-Mu. Tolong supaya kami tetap setia mengikut-Mu dan kami percaya Tuhan memberikan harapan. Tuhan memberikan jalan keluar dan biarlah kami tetap setia dan tidak berdosa ketika kami sedang susah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Ivon untuk firman-Nya. Kita semua sudah belajar bersama bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kemenangan kita sebagai orang percaya dan memberikan harapan bagi kita semua. Nah, untuk itu Kak Ita mau ajak kita semua, mari kita bernyanyi lagu Alive Alive
semuanya boleh di-unmute atau di-on mic. Silakan adik-adik. Oke, semuanya sudah. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Alive, Alive. Ini Alive, Alive. Forevermore, my Jesus is alive. Alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Mereka itu pakai baju. Forevermore, my Jesus is alive. Alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. 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 My Jesus is alive. My Jesus is alive. Gampang loh, yang makanya nggak tahu. Kategori gold. Oke, adik-adik. Sekarang Kak Ita mau tanya nih. Kemarin kan sebelum Paskah ada diadakan lomba-lomba nih. Kak Ita mau tanya siapa yang kemarin ikut lomba? Silakan. Wah, banyak yang ikut lomba, wah. Nah, karena iya. Oh, pinter. Karena adik-adik sudah pada semangat ikut lombanya, sekarang kita mau lihat hasil kreasi adik-adik. Oke, semuanya tenang. Kita sama-sama melihat hasil kreasi adik-adik. Adalah kepemilikan dan selalu mendorong Milton dan kecil untuk terlibat dalam pelayanan gereja. Tapi ibunya meninggal saat ia berusia 7 tahun. Kebangkitan Tuhan Yesus memang setiap tahun kita rayakan. Namun apakah setiap Paskah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus tanpa makna dalam kehidupan kita? Semua itu karena begitu besar kasihnya kepada kita semua. Namun Yesus bangkit kuasa. Yesus luar biasa. Mari teman-teman, dengan sukacita kita senantiasa mengucap syukur kepadanya karena kebangkitan Tuhan Yesus telah mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Kematiannya di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa, seharusnya kitalah yang menanggung akibat dari dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib menyelamatkan kita semua orang berdosa. Padahal seharusnya kita yang menanggung akibat-akibat dari dosa-dosa yang telah kita perbuat.
berantakan banget. Wah, keren-keren ya hasil karya adik-adik. Oh ya adik-adik, nanti ada beberapa video lilin kecilnya adik-adik akan ditayangkan di YouTube Lilin Kecil. Jadi, jangan sampai lewatkan ya renungan lilin kecilnya. Oke, sekarang saatnya semua dalam keadaan cantik. Kita akan foto bersama nih adik-adik. Semuanya ayo di depan kamera yang masih off cam, silahkan on cam. Bergaya yang cantik dan ganteng, kita mau foto ya. Oke. Kita akan dengar arahan ya dari Kakak Muhammad ya. Semuanya ikut. Iya dong. Ayo anak-anak yang masih dimatiin kameranya. Ayo yang masih dimatiin kameranya silahkan. Yuk yang mukanya cuma kelihatan matanya doang atau mulutnya doang, dibetulin kameranya. Lisa mana ini Lisa? Lisa nggak kelihatan Lisa. Coba iya sih. Tapi itu bukan sama panggil tukang mesin tukang kampung lah satu orang tadi. Oke, udah siap ya adik-adik? Oh, boleh. 1, 2, 3. Bentar ya. Jangan bergerak, jangan bergerak. Gerak. Lagi nih. Oke. 1, 2, 3. Oke. 2 kali lagi ya. Bentar Dede. 10 kali lagi juga boleh, Kak. 10 lagi. Iya, boleh juga. Ada bagus-bagus nih. Oke, kita foto lagi. 1, 2, 3. Iya. Jangan bergerak. 2 kali lagi. Jangan bergerak. Freeze. Oke. Oke, kita foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih, Kak Niko. Terima kasih, Kak Niko. Wah, adik-adik semua. Tidak terasa perjalanan kita hari ini sudah sampai jam sekarang ya. Jam sekarang jam berapa ya? Udah jam 11 lewat. Kita sudah jalan-jalan ke banyak tempat dan tentunya seru-seru. Kita udah kemana aja tadi? Yang pertama di Bukit Golgota. Kedua di Golgota. Oke. Yang ketiga di Jalan Emmaus. Ya. Kita jalan-jalan banyak tempat. Kita udah maknai Paskah. Sekarang saatnya kita balik ke tahun 2022. Untuk itu semuanya bersiap. Ayo semuanya bersiap. Kita akan pergi ke tahun 2022 menggunakan mesin waktu. 1, 2, 3. Kita di tahun 2022. Oke, karena kita udah kembali ke tahun 2022, ternyata mengingatkan kita bahwa waktu sudah akan berakhir untuk ibadah Paskah kita. Oleh karena itu, sebelum kita mengakhirinya,
Ayo kita sama-sama melihat cuplikan ucapan Paskah. Jesus is risen and gives me hope. Oke, karena kita sudah berada di penghujung ibadah Paskah kita. Sekarang saatnya kita menutup ibadah di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Filia. Adik-adik panggilin Ibu Filia dong. Ibu Filia. Ibu Filia. Bu Filia. Ya, adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita boleh merayakan Hari Paskah bersama-sama. Jadi saat ini kita sudah mau mengakhiri perayaan Paskah kita. Kita mau berdoa bersama. Adik-adik, kita mau berdoa. Kita doa ya, tutup matanya, tangannya dilipat. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Ayo adik-adik, tidak bicara dulu, ya. Kita mau berdoa dulu. Adik-adik tidak usah ikut Ibu Filia berdoa ya, ikutin di dalam hati saja. Oke, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Merayakan hari kemenangan bersama Tuhan Yesus. Yesus sudah menang atas kuasa maut. Dosa-dosa manusia sudah disucikan oleh darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib. Terima kasih atas anugerah-Mu. Hari ini Tuhan Yesus sudah hidup. Dia hidup di hati kami. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi kami. Oleh sebab itu, kami mau tambah mencintai-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang tidak egois, anak yang tidak mau marah-marah. Mohon Tuhan Yesus boleh menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk Kak Ria yang berulang tahun. Tuhan Yesus berkati dia, beri dia tubuh yang sehat, sukacita, dan masa depan yang berhasil. Tetap setia mengikuti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga berpuji terima kasih. Amin.
Terima kasih. Terima kasih tante-tante. Terima kasih Bu Prima. Pasca. Sekali lagi selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sudah bisa live kecuali kakak-kakak GSM tetap di Zoom ya. Bye-bye adik-adik. Boleh anak-anak beli Selamat Paskah. Bye. Bye Asira. Tuhan memberkati. Bye Om. Selamat Paskah. Bye Asira. Selamat Paskah Asyira. Selamat Paskah Tante. Selamat Paskah. Boleh live anak-anak, anak-anak boleh live. Boleh keluar. Bye Yunike. Kakak-kakak dan tante-tante Paskah ya. Guru-guru sekolah minggu. Dadah Sabrina. Selamat Paskah Sabrina. Bye Sabrina. Jaden. Alexa selamat Paskah. Joya, Joya tanda hantu remove aja ya. Di removein aja nggak apa-apa.